Pada 1 Desember 2025, pasar kripto anjlok dipimpin oleh penurunan tajam Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin jatuh lebih dari 5%, menembus dukungan kunci dan mengkhawatirkan investor, sementara Ethereum turun lebih dari 6%, memperdalam penurunan selama sebulan. Aksi jual menghapus keuntungan tahun 2025, menandakan hilangnya kepercayaan yang luas dan pergeseran ke sentimen bearish di seluruh kelas aset digital. Penurunan cepat menyebar ke koin utama lainnya. Solana anjlok lebih dari 7%, Dogecoin kehilangan 8%, dan XRP mendekati dukungan kritis, menunjukkan bahwa proyek-proyek kuat pun tidak luput. Penurunan yang serentak di seluruh pasar menunjukkan pergerakan penghindaran risiko di seluruh pasar, karena ketakutan dan kepanikan jual mengalahkan fundamental. Kejatuhan pasar yang kita saksikan saat ini sebagian besar dipicu oleh mentalitas penghindaran risiko atau risk-off. Dalam situasi seperti ini, para investor cenderung meninggalkan aset-aset yang dianggap berisiko tinggi, seperti saham teknologi dan kripto, dan berbondong-bondong mencari perlindungan di instrumen yang lebih aman. Fenomena ini seringkali terjadi ketika ketidakpastian ekonomi meningkat atau ketika ada kekhawatiran besar terhadap stabilitas pasar keuangan global. Investor menjadi sangat waspada dan lebih memilih untuk mengamankan modal mereka daripada mengejar keuntungan besar. Salah satu pemicu utama dari perubahan sikap ini adalah ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral, khususnya sikap hawkish dari Federal Reserve Amerika Serikat. Ketika The Fed mengisyaratkan kenaikan suku bunga, uang tunai dan obligasi pemerintah menjadi jauh lebih menarik dibandingkan aset berisiko seperti kripto. Investor melihat obligasi dan uang tunai sebagai tempat berlindung yang relatif aman di tengah gejolak pasar. Selain itu, volatilitas di pasar kripto semakin memperkuat keengganan investor untuk mengambil risiko. Kekhawatiran akan terjadinya gelembung di sektor teknologi dan tanda-tanda perlambatan ekonomi global juga memperburuk sentimen risk-off ini. Berita tentang potensi resesi, penurunan laba perusahaan, dan ketidakpastian geopolitik membuat investor semakin defensif. Mereka lebih memilih untuk menunggu di pinggir lapangan, mengamati perkembangan, dan menahan diri dari mengambil posisi di aset yang berisiko tinggi. Dalam iklim seperti ini, narasi kripto yang biasanya menonjolkan potensi masa depan dan inovasi teknologi menjadi kurang menarik. Investor kini lebih fokus pada pelestarian modal dan manajemen risiko, sehingga minat terhadap aset digital menurun drastis. Banyak yang memilih untuk menunggu hingga situasi pasar lebih stabil sebelum kembali mempertimbangkan investasi di sektor ini. Akibatnya, kita melihat aksi jual besar-besaran yang didorong oleh sentimen negatif dan saling memperkuat antar pelaku pasar. Ketika satu kelompok investor mulai menjual, kepanikan pun menyebar, menyebabkan penurunan harga yang semakin tajam di berbagai kelas aset berisiko. Pergeseran kebijakan global telah menambah bahan bakar. Bank of Japan mengisyaratkan pengakhiran suku bunga negatif, memperkuat yen dan menguras likuiditas dari aset berisiko seperti kripto. Sementara itu, Tiongkok memperbarui peringatan anti-kripto menakuti pasar Asia dan memperkuat ketakutan global. Keengganan Federal Reserve AS untuk memangkas suku bunga telah meninggalkan kripto tanpa katalis bullish. Bersama-sama, langkah-langkah ini telah menciptakan lingkungan yang sulit bagi aset digital, dengan likuiditas yang menyusut dan kehati-hatian yang meningkat. Kejatuhan dipercepat ketika pedagang yang menggunakan leverage dilikuidasi. Lebih dari 1 miliar dalam penjualan paksa memicu efek domino. Leverage memperkuat keuntungan dan kerugian, dan dalam penurunan dapat dengan cepat berubah menjadi likuidasi massal. Investor institusional yang pernah dianggap sebagai penstabil kripto telah menarik miliaran dolar sejak November, menguras likuiditas dan kepercayaan. Keluarnya mereka menandakan kehati-hatian bagi investor kecil, memperdalam aksi jual. Hasilnya pasar yang lebih rentan terhadap penurunan tajam dan beruntun. Ketakutan sekarang mendominasi pasar, seperti yang ditunjukkan oleh indeks ketakutan dan keserakahan kripto yang mencapai titik terendah ekstrem. Sinyal teknis bearish, seperti RSI yang oversold dan MACD negatif, memicu lebih banyak penjualan otomatis. Volume perdagangan yang rendah, berarti bahkan pesanan jual kecil dapat menyebabkan perubahan harga yang besar.
Ini menciptakan lingkaran setan ketakutan menyebabkan penjualan, yang memicu lebih banyak ketakutan dan lebih banyak penjualan. Sampai katalis positif muncul, spiral penurunan sulit dihentikan. Para analis pasar saat ini terpecah dalam memprediksi arah pasar kripto. Sebagian optimis percaya bahwa pemulihan bisa terjadi jika The Fed mulai mengisyaratkan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Mereka berpendapat bahwa pelonggaran kebijakan moneter dapat memberikan dorongan signifikan pada aset berisiko seperti di kripto, karena investor cenderung mencari peluang di luar instrumen tradisional. Selain itu, beberapa analis menyoroti bahwa sentimen pasar bisa berubah dengan cepat jika ada kabar positif dari regulator atau adopsi institusional yang meningkat. Namun, di sisi lain ada juga analis yang memperingatkan bahwa koreksi harga bisa semakin dalam. Mereka menekankan bahwa tekanan jual masih kuat, terutama jika data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan inflasi yang tetap tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kekhawatiran akan resesi global dan ketidakpastian geopolitik juga menjadi faktor yang membebani pasar. Saat ini, level dukungan kunci untuk Bitcoin dan Ethereum menjadi perhatian utama para trader dan analis. Banyak yang memantau area support ini sebagai indikator penting untuk menentukan apakah tren penurunan akan berlanjut atau justru berbalik arah. Jika level support tersebut ditembus dengan volume besar, para ahli memperkirakan penurunan lebih lanjut sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa memicu aksi jual lanjutan dan mempercepat tekanan di pasar. Melihat ke belakang, pola historis menunjukkan bahwa koreksi tajam di pasar kripto seringkali berlangsung lebih dari 50 hari. Selama periode ini, harga bisa bergerak sangat fluktuatif, dengan potensi rebound singkat di tengah tren turun. Oleh karena itu, volatilitas tinggi kemungkinan besar akan terus mewarnai pergerakan harga dalam beberapa minggu ke depan. Para pelaku pasar diingatkan untuk tetap waspada terhadap perubahan mendadak yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagian besar ahli menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi saat ini. Mereka menyarankan agar investor tidak terburu-buru masuk pasar tanpa strategi yang matang, mengingat risiko yang masih tinggi. Para analis juga mencatat bahwa tren makroekonomi global dan keputusan bank sentral, khususnya The Fed, akan sangat menentukan arah pasar berikutnya. Kebijakan suku bunga, inflasi, dan stabilitas ekonomi global menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Untuk saat ini, jalur pasar kripto sangat dipengaruhi oleh sinyal ekonomi global, bukan hanya fundamental aset digital itu sendiri. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan makro dan berita internasional sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Meskipun penurunan ini terasa parah, penting untuk diingat bahwa volatilitas ekstrem adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kripto. Sejak kemunculannya, Bitcoin dan aset digital lainnya telah mengalami siklus naik turun yang dramatis, membentuk karakter unik pasar ini. Setiap kali harga jatuh tajam, banyak yang mengira akhir dari kripto sudah dekat. Namun sejarah menunjukkan bahwa pasar selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Kejatuhan masa lalu, seperti penurunan 80% pada tahun 2018, menjadi pelajaran penting bagi investor. Pada saat itu, sentimen pasar sangat negatif. Banyak investor retail yang panik dan menjual aset mereka dengan kerugian besar. Namun, setelah masa-masa sulit tersebut, pasar kripto perlahan pulih dan bahkan mencetak rekor harga baru di tahun-tahun berikutnya. Halving pada tahun 2021 juga menjadi momen penting, di mana harga Bitcoin sempat melonjak sebelum akhirnya terkoreksi akibat ketakutan makroekonomi, regulasi yang semakin ketat, dan tingginya leverage di pasar. Faktor-faktor ini selalu menjadi pemicu utama volatilitas dan seringkali menciptakan ketidakpastian yang besar di kalangan investor. Namun, ada perbedaan besar di era sekarang. Keterlibatan institusional yang jauh lebih besar. Kehadiran investor institusi seperti perusahaan besar, dana investasi, dan bank global telah mengubah dinamika pasar. Mereka membawa likuiditas dan kepercayaan, namun juga memperbesar dampak sentimen global terhadap harga kripto. Meski demikian, siklus pasar tetap terjadi, hanya saja dengan skala dan kecepatan yang berbeda. Secara historis, koreksi tajam justru berfungsi sebagai mekanisme pembersihan pasar dari spekulasi berlebihan. Setelah fase penurunan, biasanya muncul fase konsolidasi yang lebih sehat, di mana proyek-proyek berkualitas bertahan dan inovasi baru mulai berkembang.
Inilah yang kemudian menyiapkan panggung untuk pertumbuhan di masa depan. Konteks sejarah ini mengingatkan kita bahwa volatilitas adalah hal normal dalam dunia kripto. Penurunan harga bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses evolusi yang membentuk pasar menjadi lebih matang. Bagi investor yang sabar dan memahami siklus ini, setiap koreksi bisa menjadi peluang, bukan sekadar ancaman. Bagi pendatang baru, kuncinya adalah jangan panik menjual. Keputusan terburu-buru seringkali mengunci kerugian. Gunakan waktu ini untuk belajar tentang teknologi kripto, siklus pasar, dan manajemen risiko. Jangan pernah berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan, dan pertimbangkan strategi seperti dollar cost averaging untuk mengelola volatilitas. Prioritaskan keamanan. Waspadai penipuan dan jaga aset Anda tetap aman di dompet yang aman. Dengan tetap terinformasi dan disiplin, Anda dapat melewati badai dan muncul sebagai investor yang lebih cerdas.